Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah Pancasila, Ibu Wala Erpurini, SEMM, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Putri Yulistianti dari kelas manajemen hybrid di Universitas Pasim. Dalam presentasi ini akan saya bawakan contoh kasus yang berkaitan dengan sila kedua, yakni kasus Novia Widyasari Rahayu. Dikutip dari suara.com, seorang mahasiswi asal Mojokerto, Jawa Timur bernama Novia Widyasari ditemukan tergeletak tak bernyawa di samping makam ayahnya yang berada di TPU Dusun Sugihan, Mojokerto pada Kamis 2 Desember 2021. Tagar Save Novia Widyasari memuncaki deretan trending topik Indonesia sejak Sabtu 4 Desember 2021. Saksi pertama yakni seorang juru makam yang melihat tubuh NW terkapar di dekat makam, diduga melakukan aksi bunuh diri dengan menenggak racun. Sementara itu, Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Gatot Repli Handoko, membenarkan jika NW mengalami depresi hingga nekat melakukan aksi bunuh diri. Berikut fakta-fakta kasus Novia Widyasari yang telah saya rangkum. Berikut ini kumpulan fakta kasus bunuh diri Novia Widyasari. Fakta pertama, korban merupakan korban kekerasan seksual. NW pernah mengalami kekerasan seksual hingga mengalami kehamilan oleh sang kekasih. Hal itu terungkap dari utasan Twitter mengenai NW yang pernah menelpon temannya AN dan menceritakan kronologi menjadi korban kekerasan seksual pacarnya hingga hamil. Fakta nomor 2, NW mengadu ke orang tua pacar. Tak hanya di Twitter, di Instagram banyak unggahan percakapan WhatsApp antara NW dan ibu RB tentang NW yang mengadu dan memohon bantuan kepada ibu sang pacar atas kejadian yang menimpanya. Sempat berujar akan bertanggung jawab, namun sikap orang tua pacar NW berubah dengan menyatakan enggan menikahkan NW dengan RB. Fakta nomor 3, warganet menyerukan keadilan untuk korban. Warganet menyerukan penegakan keadilan untuk NW yang bunuh diri karena mengalami depresi akibat dugaan ruda paksa dan pengguguran janin oleh pacarnya. Dengan tagar Save Novia Widyasari dan juga menyerbu akun Twitter Divisi Humas Polri untuk cepat memproses kasus NW. Fakta nomor 4, pernyataan pihak keluarga NW. Fauzan Safaroh, ibu dari Novia Widyasari, memutuskan angkat suara atas kasus yang menimpa sang anak. Dalam video yang diunggah di Twitter, Fauzan menyampaikan permohonan maaf karena kasus sang putri telah menghebohkan publik selama beberapa waktu belakangan. Bersamaan dengan itu, ia pun meminta masyarakat untuk tidak membesar-besarkan kasus tersebut. Warganet menduga ibu korban mendapat ancaman dan terlihat tertekan dengan memberi pernyataan bahwa korban merupakan penderita depresi dan bunuh diri karena ditinggal ayahnya, bukan karena depresi oleh pacarnya. Fakta nomor 5, tak hanya warganet, Komnas HAM pun ikut serta dalam kasus ini. Komnas HAM, BK Ulung Hapsara angkat bicara terkait kasus bunuh diri Novia Widyasari melalui akun Twitternya. Semua pihak yang turut serta membantu pelaku harus dimintai pertanggungjawaban, termasuk petugas kepolisian yang tidak menindaklanjuti laporan korban dan pendampingnya. Penyelesaian dan hukum-hukum yang terdapat di dalam kasus Novia Widyasari. Atas viralnya tagar Save Novia Widyasari oleh warganet di sosial media dan dukungan dari beberapa pihak yang terus mengawal kasus NW seperti Komnas HAM, maka pihak kepolisian berhasil dengan cepat menginvestigasi dan menetapkan RB sebagai tersangka. Polisi mengatakan RB telah mengaku melakukan perbuatan aborsi dengan menggunakan sarana obat khusus penggugur kandungan. Kini, RB atau Bribda Randi Bagus telah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus tewasnya Novia Widyasari dengan terbukti terlibat dalam upaya aborsi sebanyak 2 kali. Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Gatot Repli Handoko menyebut Bribda Randi akan dikenai sanksi etik kepolisian secara internal pasal 7 dan 11. Perkap nomor 14 tahun 2011 tentang kode etik dengan ancaman sanksi berupa pemberhentian tidak dengan hormat. Tak hanya itu, Gatot menambahkan,
RB juga dikenai pasal 348 Jo pasal 55 KUHP tentang sengaja menggugurkan kandungan atau mematikan janin dengan hukuman 5 tahun penjara. Sementara itu, pihak keluarga korban menolak untuk melakukan autopsi pada korban guna penyelidikan lebih lanjut. Pihak korban mengikhlaskan kepergian NW dengan cara bunuh diri dan menyatakan murni karena depresi ditinggal kematian oleh sang ayah, dengan memberikan pernyataan bahwa kasus ini musibah yang dialami keluarga korban dan meminta masyarakat tidak membesar-besarkan kasus NW. Kasus NW merupakan satu dari sekian banyaknya contoh kasus di masyarakat yang berkaitan erat dengan sila kedua dalam Pancasila. Lantas, bagaimana bunyi sila kedua di dalam Pancasila? Bunyi sila kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila tersebut merupakan perwujudan nilai kemanusiaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia berkaitan dengan budaya, moral, dan agama. Berkaitan dengan budaya dan moral, letak perbedaan antara budaya barat dan budaya timur, yaitu budaya barat terkenal dengan kebebasan, baik dalam gaya berpakaian ataupun pergaulan. Budaya timur mempunyai etika moral dan adat istiadat yang lebih ketat dan menjunjung tinggi norma-norma yang berlaku. Seperti saling berkaitan budaya, moral, dan agama dapat menentukan perilaku seseorang. Seorang anak yang memasuki masa remaja akan mencari identitas dirinya. Oleh karena itu, pergaulan remaja saat ini harus mendapat perhatian khusus dari pihak keluarga sendiri dan masyarakat sekitar dengan memberikan pemahaman dan contoh penerapan sila kedua dalam kehidupan sehari-hari. Berkaitan dengan agama, Indonesia merupakan negara keberagaman agama dan semua agama mengajarkan kebaikan dalam aspek kehidupan. Semua agama mengajarkan untuk patuh akan aturan dan takut atas hukuman Tuhan. Dan akan sering ditemukan oknum penganut suatu agama yang mempunyai perilaku menyimpang. Jangan salahkan agamanya, itu terjadi bisa karena kurangnya pemahaman agama ataupun lingkungan negatif yang mempengaruhinya. Oleh karena itu, peran pendidikan agama sedari dini sangatlah penting, di mana nilai-nilai moral dan agama adalah kemampuan seseorang untuk bersikap dan bertingkah laku. Dapat disimpulkan, peran keluarga dan masyarakat di lingkungan terdekat adalah pondasi utama yang menjadi faktor penentu baik buruknya moral dan perilaku seseorang. Di samping itu, globalisasi perkembangan zaman di saat ini menjadi salah satu faktor terjadinya penyimpangan perilaku seseorang. Di sisi lain, banyak manfaat yang kita dapat dari kecanggihan teknologi, seperti menyebar luasnya berita atau kasus ketidakadilan, sehingga dengan cepat lapisan masyarakat dapat pula membantu mengawal kasus meminta keadilan kepada para petinggi dan penegak hukum. Dan mungkin untuk pemerintah sendiri, mohon untuk menindak serius para pelaku dari kalangan apapun, guna mempermudah masyarakat yang telah menjadi korban, dimudahkannya akses untuk pengaduan kepada lembaga-lembaga yang menaungi kasus-kasus yang disebabkan oleh penyimpangan perilaku ataupun kasus-kasus yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Untuk mencegah terjadinya kasus seperti ini, perlu adanya pendekatan keluarga dan menanamkan rasa kepercayaan diri pada korban, hingga akhirnya korban mau bercerita dan membagikan masalahnya kepada pihak yang dirasa bisa membantu menghadapi permasalahan yang dialami. Pentingnya peran agama dan penerapan norma-norma yang berlaku dalam kehidupan, serta dukungan bangkit dari keterpurukan merupakan obat untuk para penderita depresi. Video atau presentasi yang saya bawakan tidak bertujuan untuk menginspirasi tindakan bunuh diri. Masyarakat yang merasa memerlukan layanan konsultasi masalah kejiwaan terlebih pernah terbersit keinginan untuk melakukan percobaan bunuh diri, jangan sungkan atau jangan ragu bercerita, berkonsultasi atau memeriksakan diri ke psikiater di rumah sakit yang memiliki fasilitas layanan kesehatan kejiwaan. Demikian presentasi mengenai kasus Novia Widyasari. Presentasi ini merupakan tugas UTS mata kuliah Pancasila dan saya sudah mencantumkan sumber-sumber yang saya ambil di internet dan berita-berita atau sosial media yang lain.
Saya akhiri presentasi kali ini dengan mengucap alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.